Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Tri Sabani dengan NIM 1902440 dari kelas D Hukum Ketenagakerjaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ketenagakerjaan pada masa kerajaan, pada masa penjajahan, dan pada masa setelah kemerdekaan. Pertama, masa kerajaan. Adanya mengenal hukum ketenagakerjaan di Indonesia terdiri dari beberapa fase. Jika dilihat pada abad 120 sebelum Masehi, ketika bangsa Indonesia ini mulai sudah dikenal adanya sistem gotong royong antara anggota masyarakat, di mana gotong royong merupakan suatu sistem pengerahan tenaga kerja tambahan dari luar kalangan keluarga yang dimaksudkan untuk mengisi kekurangan tenaga pada masa sibuk dengan tidak mengenal suatu belas jasa dalam bentuk materi. Sifat gotong royong ini memiliki nilai luhur dan diyakini membawa kemaslahatan karena berintikan kebaikan, kebijakan, dan hikmah bagi semua. Gotong royong ini intinya menjadi sumber terbentuknya hukum ketenagakerjaan adat, di mana walaupun peraturannya tidak secara tertulis, namun hukum ketenagakerjaan adat ini merupakan identitas bangsa yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia dan merupakan pencerimaan dari jiwa bangsa Indonesia dari abad ke abad. Setelah memasuki abad Masehi, ketika sudah mulai berdiri suatu kerajaan di Indonesia, hubungan kerajaan berdasarkan perbudakan separi saat zaman kerajaan Hindia Belanda. Pada zaman itu terdapat suatu sistem pengkastaan seperti Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan Paria, di mana kasta Sudra merupakan kasta paling rendah. Golongan Sudra dan Paria ini menjadi budak dari kasta Brahmana, Ksatria, dan Waisya. Mereka hanya menjalankan kewajiban, sedangkan hak-haknya dikuasai oleh para majikan. Sama halnya dengan Islam, walaupun tidak secara tegas adanya sistem pengkastaan, namun sebenarnya sama saja. Pada masa ini, kaum bangsawan Raden memiliki hak atas para tukangnya. Nilai-nilai keislaman tidak dilaksanakan sepenuhnya karena terhalang oleh dinding budaya bangsa yang sudah berlaku 6 abad sebelumnya. 2. Pada masa penjajahan. Pada saat pendudukan Hindia Belanda di Indonesia, khusus perbudakan semakin meningkatkan perlakuan terhadap budak sangat keji dan tidak berbudi kemanusiaan. Satu-satunya penyelesaian adalah mendudukan para budak pada kedudukan manusia merdeka, baik sosiologis maupun yuridis dan ekonomis. Tindakan Belanda dalam mengatasi kasus perbudakan ini dengan mengeluarkan Stadbald 1817 nomor 42 yang berisikan larangan untuk memasukkan budak-budak ke Pulau Jawa. Kemudian pada tahun 1818 ditetapkan pada suatu undang-undang dasar HB Reglement 1818 berdasarkan pasal 115 RR menetapkan bahwa paling lambat pada tanggal 1 bulan 6 1960 perbudakan dihapuskan. Selain kasus Hindia Belanda mengenai perbudakan yang keji, dikenal juga istilah rodi yang pada dasarnya sama saja. Rodi adalah kerja paksa, mula-mula merupakan gotong royong oleh semua penduduk suatu desa dari desa ke desa atau suku tertentu. Namun
Hal tersebut dimanfaatkan oleh para penjajah menjadi suatu kerja paksa untuk kepentingan pemerintahan Hindia Belanda dan pembesar-besarnya. Selain Stalbaert 1817, nomor 42 dan 1818, maka tenaga kerja di fase sebelum kemerdekaan sebagai berikut. Pada tahun 1811 sampai dengan 1816, masa pendudukan Inggris dengan tokohnya Thomas Stamford Raffles dikenal sebagai anti perbudakan. Di tahun 1816 mendirikan The Java Benevolent Institution, semacam lembaga dengan tujuan penghapusan perbudakan. Masa pendudukan Nederland pada tahun 1817 ada peraturan tentang larangan memasukkan budak ke Pulau Jawa. Stalbaert 1817 nomor 42. Selanjutnya dikeluarkanlah peraturan lainnya guna mendukung Regering Reglement tersebut. Pendaftaran budak Stalbaert 1819 nomor 58, Stalbaert 1820 nomor 22A dan 34, Stalbaert 1822 nomor 8, Stalbaert 1824 nomor 11, Stalbaert 1827 nomor 20, dan seterusnya. Adapun larangan pengangkutan budak kanak-kanak di bawah umur 10 tahun masuk dalam Stalbaert 1829 nomor 29, Stalbaert 1851 nomor 37, pendaftaran anak budak Stalbaert 1833 nomor 67, pembebasan dari perbudakan bagi pelaut yang dijadikan budak Stalbaert 1848 nomor 49. Pada masa penjajahan Jepang dimulai tanggal 12 Maret 1942, pemerintah militer Jepang membagi 3 daerah pendudukan, yaitu Jawa, Madura, dan Sumatera yang dikontrol dari Singapura dan Indonesia Timur. Politik hukum penjajahan Jepang diterapkan untuk memusatkan diri bagaimana dapat memperhatikan diri dari serangan sekutu, serta menguras habis kekayaan Indonesia untuk keperluan Perang Asia Timur Raya. Pada masa itu diterapkan Romusa Konrosi. Romusa adalah tenaga-tenaga sukarela yang kenyataannya adalah kerja paksa yang dikerahkan dari Pulau Jawa untuk ke Sumatera sekitar 100.000 orang dan bekerja secara terus-menerus hingga meninggal dunia. Sementara Kinrohoisi adalah tenaga kerja paksa yang dipekerjakan dalam waktu singkat. Ketiga, setelah kemerdekaan. Memasuki kemerdekaan Indonesia, Orde Lama merupakan sejarah awal bagi lembaga Kementerian Perburuan dalam era kemerdekaan Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 1947 dibentuk lembaga yang mengurus masalah perbudakan Indonesia dengan nama Kementerian Perburuan pada masa Soekarno. Kekuatan buruh dan keterlibatan di bidang politik sangatlah tinggi dan sangatlah memberikan pengaruh yang kuat. Pada masa Presiden Soekarno, pemerintahan Soekarno pasca proklamasi pada tahun 1945 hingga 1958. Peraturan ketenagakerjaan yang ada pada masa ini cenderung memberi jaminan sosial dan perlindungan kepada buruh. Dapat dilihat dari beberapa peraturan di bidang perburuhan yang diundangkan pada masa ini. Peraturan perundangan ketenagakerjaan di masa pemerintahan Soekarno dari tahun 1945 sampai dengan 1954 antara lain. Peraturan yang keluar adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Kerja Buruh, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan Kerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1945
54 tentang perjanjian perburuan antara Serikat Buruh dan Mekanan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang persetujuan Konvensi Organisasi Perburuan Internasional atau ILO Nomor 98 mengenai dasar-dasar dan hak berorganisasi dan berunding bersama. Permenaker Nomor 90 Tahun 1955 tentang pendaftaran serikat pada masa pemerintahan Soekarno, masa Orde Lama 1959 sampai dengan 1966. Pada masa ini kondisi perburuan dapat dikatakan kurang diuntungkan dengan sistem yang ada buruh dikendalikan oleh tentara, antara lain dengan dibentuknya dewan perusahaan di perusahaan-perusahaan yang diambil oleh dari Belanda dalam rangka program nasionalisasi untuk mencegah meningkatnya pengambilan alih perusahaan Belanda oleh buruh. Gerak politisi dan ekonomis buruh juga ditandai dengan dikeluarkan peraturan penguasa perang tertinggi nomor 4 tahun 1960 tentang pencegahan pemogokan dan atau penutupan lockout di perusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-badan vital. Perbaikan nasib buruh terjadi karena ada gerakan buruh yang gencar melalui serikat-serikat buruh seperti Perbum, SBSKK, SBPI, SBRI, SER, BUFIS, SBIMM, SBIRBA. Pemerintah Soeharto di masa Orde Baru. Pada masa kini, kebijakan industrialisasi yang dijalankan pemerintah Orde Baru juga mengimbangi kebijakan yang menempatkan stabilitas nasional sebagai tujuan dengan menjalankan industrial peace, khususnya sejak awal Pelita 3 1709 sampai dengan 1983 menggunakan sarana yang diistilahkan dengan HPP, Hubungan Perburuhan Pancasila. Serikat pekerja ditinggalkan dalam SPSI, merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang ratifikasi Konvensi ILO Nomor 98 Tahun 1949 mengenai berlakunya dasar daripada hak untuk berorganisasi dan berunding bersama, serta peraturan Mankertreskop Nomor 8 IDRN 1974 dan Nomor 1 MEN 1975 perihal pembentukan serikat pekerja atau buruh di perusahaan swasta dan pendaftaran organisasi buruh. Terlihat bahwa pada masa ini kebebasan berserikat tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah. Peran militer dalam prakteknya sangat besar, misal dalam penyelesaian perselisihan perburuan. Masa Reformasi 83 tahun 1998 yang mengesahkan Konvensi ILO Nomor 87 tahun 1948 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi, concerning freedom of association and protection of the right to organize, berlaku di Indonesia. Meratifikasi ILO tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja atau concerning minimum age for admission to employment, Konvensi Nomor 138 Tahun 1973 yang memberi perlindungan terhadap hak asasi anak dan membuat batasan usia untuk diperbolehkan bekerja melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia HAM Indonesia tahun 1998 sampai dengan 2003 yang salah satunya diwujudkan dengan Perundang-undangan Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang yang dihasilkan pemerintahan pada Abdurrahman Wahid. Ini dinilai sangat melindungi kaum pekerja atau buruh dan memperbaiki iklim demokrasi dengan Undang-Undang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang dikeluarkannya, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Pemerintahan Megawati Soekarno Putri dari 2001 sampai 2004
Dulu masa ini peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dihasilkan diantaranya sangat fundamental adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menggantikan sebanyak 15 peraturan ketenagakerjaan, sehingga undang-undang ini merupakan payung bagi peraturan lainnya. Undang-undang yang sangat fundamental lainnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disahkan pada 14 Januari 2004 dan Undang-Undang 39 tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono di masa pemerintahan ini beberapa usaha dilakukan untuk memperbaiki iklim investasi dan menuntaskan masalah pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan di bidang ketenagakerjaan sehubungan dengan hal di atas kurang mendapat dukungan kalangan pekerja atau buruh. Beberapa antara lainnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang perbaikan iklim investasi. Salah satunya adalah agenda untuk merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mendapat tentangan pekerja atau buruh, pengalihan jam kerja ke hari Sabtu dan Minggu demi efisiensi pasokan listrik di Jabodetabek. Penetapan kenaikan upah harus memperhatikan tingkat 1 pertumbuhan ekonomi laju inflasi. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.